Baik, sekarang kita lanjutkan kembali. Proses berikutnya adalah penghapusan data. Caranya kita double klik di sini, klik, kemudian gini. Apabila kode masih kosong, maka munculkan pesan kode harus diisi, gitu. Kemudian textbox 1 fokus, lalu exit sub. Itu kalau kodenya tidak diisi, tiba-tiba diklik hapus, munculkan proses ini, tampilkan atau kerjakan proses ini. Kemudian yang kedua, kode sudah diisi, kita cari dulu ya, cari kode. If not there hash row, apabila kodenya tidak menemukan baris, artinya apabila kodenya tidak ada, maka apa yang kita munculkan? Ini, kode tidak terdaftar. Nah, sekarang yang ketiga, sudah diisi, ada gitu ya, munculkan pesan dulu. If message box show, yakin akan dihapus. Nah, di sini misalkan perhatian, sodorkan yes no, kurung tutup sama dengan jika dijawab yes, gitu ya. Jika dijawab yes, apa yang harus kita kerjakan? Nah, yang kita kerjakan ini aja ya, kita copy aja supaya cepat. Nanti saya jelaskan. Jadi di sini kita gunakan perintah delete. Nah, hapus deh. Nama stringnya hapus, nama stringnya hapus, gitu ya. Tapi perintahnya ini, perintahnya delete from tabel barang, gitu. Delete from tabel barang. Yang mana yang di delete? Yang kode barangnya ada di textbox 1. Kalau tidak pakai where, semua data habis ini. Jadi harus hati-hati. Nah, ini kan kalau dijawab yes ya, kalau dijawab yes. Bagaimana kalau dijawab no? Ya. Ini berarti jika dijawab no, maka cukup kosongkan aja, gitu. Cukup kosongkan aja. Kita coba tes, tapi sebaiknya diisi dulu. Sebaiknya diisi dulu. Sekarang kita coba begini ya. Kita coba. Saya isi lebih dari 3 digit. Saya isi lebih dari 3 digit. Kemudian saya simpan. Yang terjadi apa? Dia hanya menyimpan 3 digit aja. Gitu. Saya coba enter. Lalu sorry. Oh, batalnya belum ya, batalnya belum. Harusnya di batal ini sudah ada. Oke deh, sekalian aja deh. Untuk batal ini cukup berikan perintah kosongkan. Untuk tutup cukup berikan perintah me close. Kita coba sekarang begini. Misalkan batal. Gitu. Belum diisi, tiba-tiba udah dihapus. Kode harus diisi. Oke, kita isi. Kemudian kita klik hapus. Dia bilang apa? Kode tidak terdaftar. Nah, tapi kalau kita ngisi seperti ini, klik hapus. Yakin mau dihapus? Kita jawab ya. Yes. Gitu. Maka dia sudah terhapus. Nah, sekarang kita akan kerjakan di sini nih. Mencari nama barang supaya cepat ya. Supaya cepat, caranya gini. Kita double klik di sini. Klik dan biarkan eventnya tag change ya. Biarkan eventnya tag change. Jadi ada baiknya kita copy aja dari sini nih. Dari tampil grid. Karena apa? Query-nya tuh sama. Jadi pada intinya gini. Nah, di sini tambahin aja where ya. Ketika kita mengetik sesuatu di textbox 6,
tampilkanlah seluruh kolom dari tabel barang yang nama barangnya mengandung huruf yang diketik di textbox 6. Nah, gitu. Cuman di sininya kita tambahin tanda persen. Persen dan tanda persen di sini. Jadi artinya apa? Mengetik huruf apapun, dia akan melakukan query sesuai dengan yang kita ketik. Nah, edit, dia menemukan barang 1 edit. Ubah, dia menemukan barang 3 ubah. Gitu. 2, dia menemukan nama barang yang mengandung angka 2. Kemudian udah ya semuanya ya. T, nah yang mengandung huruf T, gitu maksudnya. Bagaimana kalau kita ingin pencarian bukan hanya di kolom nama barang, tapi di kolom satuan juga? Oke, boleh. Caranya gini. Kita tinggal nambahin di sini or, gitu. Or apa? Copy aja ini. Or apa? Or, nah, di sini kita ketik. Atau yang satuannya, gitu. Mengandung huruf yang diketik di textbox 6. Misalkan kita ingin mencari yang dus, ingin mencari yang pak, ingin mencari yang lusin, gitu. Jadi boleh beberapa kolom, ya. Oke, nah sekarang kalau datanya mau diklik lalu pada naik ke sini bagaimana? Klik, naik ke sini datanya. Klik, naik ke sini datanya. Caranya begini. Caranya kita double klik data grid view-nya. Klik-klik. Kemudian on error, resum, next, ya. Jadi gini. Maaf, ini ada kekeliruan nih. Eventnya bukan konten klik ya, eventnya adalah cell mouse klik. Nah, di sini. Ini kita hapus aja. Gini. On error, resum, next. Jadi di textbox 1 ambil datanya dari DGV, rows, row index, cell 0, value. Cell 0 ini adalah kode barang. Gitu. Jadi kita coba aja. Kita lihat hasilnya. Klik, muncul B1. Klik, muncul B2. Klik, muncul B3. Dimanapun dikliknya, dia akan mengambil sel 0. Ini sel 0, sel 1, sel 2, sel 3, gitu. Ya. Nah, setelah kodenya muncul, kan tinggal cari kode, ya. If dr has row, jika datanya ada, tinggal panggil sub, namanya ketemu. Nah, itulah fungsinya membuat sub itu. Jadi panggil, bikin, panggil, gitu. Kita uji coba, tes. Kita tes. Klik, gitu. Klik, gitu. Klik, gitu. Nah, ini nanti tinggal silakan diedit, gitu. Ini diklik, silakan diedit. Ini jadi cepat daripada kita membuat form lain hanya untuk mencari nama-nama barang, gitu. Misalkan barang 1. Nah, biasanya ada orang yang membuat di sini ada button cari data. Begitu diklik, dia membuka form lain. Di form lain ada coding lagi, gitu. Ada juga sih yang seperti itu. Tapi terserah, silakan. Tidak masalah, ya. Nah, itu tadi cara untuk membuat proses hapus. Kemudian batal, kemudian tutup, kemudian mencari data, kemudian menampilkan data ke masing-masing textbox ketika gridnya isi datanya diklik, ketika isi datanya diklik. Jadi dikliknya di sembarang kolom boleh, ya, di sembarang kolom boleh. Tapi kalau kolomnya sama, ya barang yang data yang tampil akan itu juga, gitu, ya. Nah, ini sebenarnya sudah selesai. Tinggal nanti
kita lanjutkan ke pengolahan form user dan form customer ya. Nanti akan saya bahas pada video berikutnya. Jika kita sudah membuat ini satu dan ini udah bagus, maka nanti untuk membuat pengolahan form user form customer tinggal di copy aja supaya cepat pekerjaan kita. Itu tujuan. Oke ya, nanti akan saya lanjutkan pada video berikutnya.